Ada orang yang ketika beramal, amalnya tidak dinilai oleh Allah. Tapi yang bahaya tuh ini, yang kedua. Ada orang beramal, dituliskan pahalanya oleh malaikat, tapi ternyata hilang pahalanya saat di akhirat. Siapakah golongan itu? Nah, inilah yang akan kita bahas di pertemuan kita di pagi hari ini. Karena memang penyakit sosial yang banyak terjadi sekarang ini terkait dengan pembahasan kita saat ini dan bagaimana solusinya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi panjang tadi saya awal mukaddimah, intinya ini yang kita bahas ya. Kita antarkan ke sini. Maksud saya, beramal itu sekarang banyak mudah dikerjakan, tapi menjaga amal itu tidak mudah. Nah, mendapat pahala itu bisa dituliskan, tapi mempertahankan pahala sampai pulang dan aman, itu mesti kita usahakan sampai kembali kepada Allah. Baik, referensinya Bismillahirrahmanirrahim di hadis Muslim. Ya, saya bawa kitabnya. Kadang-kadang memang rumit gitu, kalaupun kita hafal misalnya, tapi seringkali suka dituntut referensinya mana, kitabnya mana gitu. Jadi beberapa kajian kadang saya harus bawa gitu. Ini Sahih Muslim, Syarah Imam Nawawi. Yang saya punya yang ini versi 1, nanti ada versi 2 yang tanpa syarah. Ini 9 jilid. Saya bawa jilid yang ke-8 ya. Silakan dibuka. Ya. Nomor hadis 2581 ya. Nah, sudah 2581 yang kitabnya sama halaman 377. Paling kiri sebelah bawah. Sudah? Alhamdulillah. Topiknya tentang Kitabul Birri Wassilah wal Adab. Temanya tentang perbuatan baik, menyambung silaturahim dan adab. Jadi ada 3 tema besarnya. 1 tentang perbuatan baik. Nanti kita urai ya, sebelum ke hadisnya kita urai. Jadi ngaji hadis itu bahas dulu tentang nama tema. Setelah itu sanad, setelah itu matan. Jelas? Karena ulama itu kalau menuliskan nama kitab bahkan tema itu nggak sembarangan. Contoh kenapa hadis Muslim masuk kategori Al-Jami', tapi Abu Daud Sunan. Sunan Abu Daud, Sunan An-Nasai, tapi ini Jami'. Al-Bukhari Jami'. Kenapa Imam Ahmad itu Musnad? Ya, kenapa At-Tabrani itu Mu'jam? Itu ada maknanya. Kenapa Bulughul Maram misalnya? Ya, itu ada maknanya. Tidak semua kitab itu saat dituliskan hampa begitu saja, itu ada makna. Yang belajar nahwu itu ada namanya kitabnya Jurumiyah. Pernah dengar? Karya Hasan Haji itu pernah dengar? Pernah belajar? Al-kalamu wa lafdhul mufidu bil wad'i wa aqsamu thalathatun ismun mafilun wa harfun wa amal ismu wa kalimatun dalat ala ma'nan fi waqti wa lam yuqtaram bi zamanin wadan. Pernah dengar itu? Ya. Kenapa disebut Jurumiyah? Karena beliau itu saat ingin menuliskan gramatikal bahasa Arab untuk mendidik anaknya, jadi anaknya itu pengen diajarkan dari karya ayahnya. Supaya Allah ridha, ini Bu, menarik sekali ini. Supaya Allah ridha dengan buku itu dan bermanfaat, beliau uji di aliran sungai. Lalu berkata, bermohon ya Allah, kalau buku ini bermanfaat untuk anakku dan orang-orang yang akan ingin belajar, maka mohon tunjukkan ya Allah, kalau memang bermanfaat, pertahankan tintanya dari aliran air. Tapi kalau tidak bermanfaat ya Allah, biarkan air itu membawa tintanya, gugurkan kitab ini. Maka dilempar ke aliran sungai itu, dan dia mengatakan, Jarmiyah, Jarmiyah, Jarmiyah. Ayo air, terus ngalir. Bukan disuruh berhenti. Ya, kalau kita kan kadang-kadang, ya Allah, kalau bisa jangan ngalir. Ini enggak, Jarmiyah, Jarmiyah, ngalir. Supaya saya pengen tahu berkah enggak tulisan saya ini. Maka ketika airnya terus mengalir, tintanya tetap menempel. Ya, maka dari situlah kitabnya diberi nama Jurumiyah. Nah, itu ada makna-maknanya. Nah, kemudian subtopiknya tahrimul zulmi. Ya, tahrimul zulmi. Kita tuliskan supaya lebih terukur pembahasannya. Bismillah. Ngaji dengan saya agak sabar ya, karena kita agak mendetail pembahasannya. Tolong diamati dari awal sampai akhir, karena kalau dipotong salah pemahaman nanti. Kita sudah. Nah, Elbir, kemudian wassilah, deh, wal adab. Subtopiknya bab
Tahrimuz zulmi. Ini kajian spesial ya. Kita simpan dulu an-nazi'atnya. Ya. Bapak di sana nggak usah miring-miring, tawakal aja nanti saya bacakan. Ya. Saya takut nanti pulang begini semua dah. Ya, nomor hadisnya sumbernya Sahih Muslim. Syarahnya Al-Imam An-Nawawi. Kemudian jilidnya yang ke-8. Saya pakai angka Arab saja. Nomor hadisnya 2581. Halamannya 377. Ya. Dah? Baik. Yuk kita lihat sebentar ya sebelum dibacakan hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Al-Bir. Di topik-topik kitab jami itu dibukanya dengan kitab. Kalau kita memahami dari kamus standar, maka diartikan dengan buku. Kitab itu apa? Buku. Asalnya kitab itu sesuatu yang tersusun dengan rapi. Dari awal sampai akhirnya. Rapi, runtut. Sempurna pembahasannya disebut dengan kitab. Al-Quran, nama lainnya disebut dengan kitab, karena Al-Quran itu runtut, rapi, sempurna, isinya dari awal sampai akhir tidak ada aibnya. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Turunan dari ini, kataba, yaktubu, kitab, kutiba. Kalau ada hukum disampaikan di Quran dengan menggunakan kata turunan ini, misalnya kataba atau kutiba, ini menunjukkan hukumnya berisi informasi yang sempurna aturannya, tidak ada cacatnya, terukur dari awal sampai akhirnya. Contoh, puasa Ramadan kewajibannya menggunakan kutiba. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus. Kenapa menggunakan kutiba? Karena ketentuan dalam Ramadan itu sifatnya sempurna, rapi. Sahurnya dilakukan kapan, puasanya kapan, bukanya kapan, urutan amalnya apa, tarawihnya kapan. Itulah sebabnya menggunakan kata kutiba. Paham sampai sini? Dibuka dengan menggunakan kitab, ini menunjukkan tema. Tema yang akan diurai dalam pembahasan di buku saya ini berisi tema-tema yang tersusun rapi, terstruktur. Urutan hadisnya sesuai dengan topik-topik yang dibutuhkan. Anda tinggal rinci butuh apa, keluarkan sesuai dengan kepentingannya. Itu maksudnya. Karena itu di Sahih Al-Bukhari itu temanya menggunakan kitab. Contoh, itu 97 tema. Tema pertamanya kitab Bad'ul Wahyi. Keduanya kitabul iman. Tiganya kitabul ilmi. Topik ini membahas tentang iman. Isinya nanti ada subtopik, hadisnya jumlahnya 57. Anda perlu apa di situ? Misal, standar iman Anda itu sedang naik turun. Kalau sedang naik semangat, kalau turun terus bermasalah, malas-malas ibadahnya. Maka keluarkan di topik itu, cari topiknya untuk menguatkan iman, keluarkan ayatnya, keluarkan hadisnya. Tunggangi itu sampai kita berubah kembali menjadi naik. Itu maksudnya.